Messi bawa Argentina menang atas Meksiko. Lewandowski cetak gol pertamanya di Piala Dunia. Ronaldo mendapatkan tawaran fantastis dari klub Arab Saudi. Publik Brazil sumringah atas cederanya Neymar. Virgil van Dijk balas kecaman Van Basten. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Rangkaian berita seputar dunia sepak bola sudah siap kami sajikan spesial untuk Anda. Bos FA atau Asosiasi Sepak Bola Inggris menanggapi larangan pemakaian ban lengan pelangi. FA marah besar setelah mengetahui timnas Inggris terancam dihukum tindakan indisipliner tak terbatas akibat mengenakan ban kapten pelangi di Piala Dunia 2022. Ancaman itu bahkan bisa termasuk pengurangan poin. FA marah karena FIFA hanya memberitahu The Three Lions sesaat sebelum mereka berangkat untuk pertandingan pembuka Piala Dunia 2022. Dan FA menyebut bahwa FIFA sangat keterlaluan dengan penerapan aturan ini. Kebersamaan Chelsea dan Trevoh Chalobah dipastikan masih akan berlanjut lama. Sang bek baru-baru ini resmi menaikkan kontrak baru jangka panjang di London Barat. Tak tanggung-tanggung, Chelsea memberikan kontrak berdurasi 6 tahun hingga tahun 2028 mendatang. Chelsea juga mengkonfirmasi ada klausul perpanjangan kontrak otomatis bagi sang bek berdurasi 1 tahun hingga tahun 2029 mendatang. Pelatih Spanyol Luis Enrique menyatakan tidak membuat aturan soal seks pemain selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Enrique bahkan tidak benar-benar memberikan aturan tegas soal larangan melakukan hubungan seks pada malam jelang pertandingan. Berhubungan seks adalah sesuatu yang saya anggap sangat normal. Maksud saya, jika Anda mengadakan pesta seks di malam sebelum pertandingan, itu baru tidak ideal. Kabar soal masa depan Marco Asensio menjadi salah satu hal yang menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Minimnya kesempatan bermain dari Carlo Ancelotti membuatnya mulai dikaitkan dengan pintu keluar Real Madrid. Beberapa klub pun disebut siap memperebutkan tanda tangannya seperti Liverpool dan AC Milan. Namun rival abadi Madrid, Barcelona, sepertinya juga bisa saja mendatangkan Asensio. Terlebih salah satu pemain mereka, Pedri, juga berharap jika rekan setimnya di timnas itu bisa merapat ke Camp Nou. Kapten timnas Prancis yakni Hugo Lloris mendukung Adrien Rabiot untuk tampil bersinar bagi Le Blues di ajang Piala Dunia 2022 Qatar. Lloris berharap Rabiot bisa menjaga performa gebilangnya itu demi membantu Prancis mempertahankan gelar juara mereka tahun ini. Lloris meminta publik untuk tidak terlalu membahas absennya N'Golo Kante dan Paul Pogba. Kiper Spurs itu menilai Rabiot juga punya pengalaman dan tanggung jawab sebagai pemimpin di lini tengah Le Blues. Lazio dilaporkan sedang mempertimbangkan tawaran potensial untuk striker Iran dan FC Porto. Mehdi Taremi berharap dia bisa bermain menggantikan atau bersama Ciro Immobile. Pemain berusia 30 tahun itu tampil mengesankan di Piala Dunia Qatar, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist dalam 2 pertandingan untuk negaranya. Lazio setidaknya perlu mengucurkan dana 20 juta euro untuk menggait Taremi. Hayo, siapa nih yang dari tadi cuma nontonin aja? Jangan lupa ya, football lovers, untuk like, share, dan subscribe channel Starting 11 News dan dukung kami untuk jadi channel sepak bola nomor 1 di Indonesia. Yuk langsung aja kita lanjut ke berita berikutnya. Kontrak Adama Traore bersama Wolverhampton Wanderers akan habis pada Juni tahun depan. Situasi itu pun coba dimanfaatkan oleh Napoli untuk memboyong sang winger ke Stadion Diego Armando Maradona dengan status gratisan. Dengan statusnya yang free agent, Traore bisa menjadi suntikan amunisi baru yang berharga bagi Napoli, dan klub pun bisa mengalokasikan dana belanja mereka untuk merekrut pemain lain yang memiliki valuasi tinggi. Legenda Italia Gianluigi Buffon mengirim pesan tulus kepada para pemain Iran setelah kemenangan Piala Dunia 2022 mereka atas Wales dan protes terhadap rezim. Kalian akan dikenang karena keberanianmu. Kemenangan ini adalah tanda harapan dan kekuatan bagi orang-orang di negara Anda yang berjuang untuk kebebasan. Bagi banyak orang, Anda adalah pahlawan. Bagi saya contohnya. Romelu Lukaku nyaris tak dibawa Roberto Martinez ke Qatar karena baru pulih dari cedera hamstring. Walau demikian, saat pengumuman skuad, Lukaku tetap masuk dalam daftar. Namun di laga pembuka kontra Kanada, pemain berusia 29 tahun itu absen dan bahkan sama sekali tak ada dalam daftar pemain. Situasi ini tentu mengundang komentar dari berbagai pihak, tak terkecuali rekan setimnya Kevin De Bruyne yang menilai bahwa Lukaku masih menjadi pemain penting bagi timnas Belgia.
Andre Onana merupakan kiper nomor 1 Kamerun di Piala Dunia 2022. Untuk bisa menjadi seperti sekarang, Onana mengakui belajar dan mendapatkan inspirasi yang banyak dari dua kiper veteran. Kiper veteran pertama yang jadi sumber inspirasinya adalah Samir Handanovic, rekan setimnya sendiri di Inter Milan. Kemudian kiper kedua adalah Manuel Neuer, penjaga gawang Bayern Munchen. Polandia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dalam laga lanjutan Grup C Piala Dunia 2022. Pada laga di Education City Stadium, 2 gol kemenangan dicetak oleh Zielinski di menit ke-39 dan Robert Lewandowski di menit ke-82. Berkat kemenangan ini, Polandia sementara memuncaki klasemen Grup C dan menjaga asa lolos ke fase gugur. Di laga lain, Argentina menang 2-0 atas Meksiko. Bertanding di Lusail Stadium, gol Argentina dicetak oleh Lionel Messi pada menit ke-64. Adapun gol kedua Argentina dicetak oleh Enzo Fernandez pada menit ke-87. Hasil laga kali ini mengatrol posisi timnas Argentina ke peringkat kedua klasemen Grup C dengan koleksi 3 poin dari 2 laga. Dari Grup D, timnas Australia menjaga peluang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 setelah menang 1-0 atas Tunisia di Stadion Al Janoub Al Wakrah, Sabtu 26 November. Gol tunggal kemenangan Australia atas Tunisia diciptakan Michel Duc pada menit ke-23. The Socceroos kini berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup D. Timnas Prancis melangkah mantap ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Hal ini menyusul kemenangan 2-1 atas Denmark pada matchday kedua Grup D Piala Dunia 2022. Pada laga di Stadium 974, Prancis menang berkat 2 gol Kylian Mbappe di menit ke-60 dan 81. Denmark sempat menyamakan skor 1-1 lewat Andreas Christensen. Lolosnya Prancis ke 16 besar sekaligus mematahkan kutukan juara bertahan gagal di fase grup. Lionel Messi kini sudah menyamai catatan legenda Argentina Diego Maradona di Piala Dunia usai membawa La Albiceleste mengalahkan Meksiko. Melansir Opta, Messi menyamai jumlah gol Maradona di Piala Dunia, yakni berjumlah 8 gol. Opta juga melansir hal menarik lainnya, bahwa Messi kini resmi menjadi pemain termuda dan tertua di Piala Dunia yang bisa mencetak gol plus assist di satu laga yang sama sejak 1966. Ia pertama kali mencetak gol dan assist di sebuah partai Piala Dunia saat menghadapi Serbia pada edisi 2006, kala masih berusia 18 tahun 357 hari. Berselang 16 tahun kemudian, ia mengukir catatan yang sama kala membawa Argentina mengatasi Meksiko, mencetak gol dan assist di usia 35 tahun 155 hari. Lionel Messi jadi sosok penentu dalam pertandingan hidup mati Argentina melawan Meksiko di Piala Dunia 2022. Menurutnya hasil ini buah kesabaran permainan. Harapan besar masyarakat Argentina pun sangat terasa di pundak Messi. Karena itulah Pulga berjanji tidak akan lagi membuat kesalahan. Kami tidak bisa bersantai sekarang. Kami sekarang harus terus maju. Semua pertandingan layaknya final dan kami tidak boleh membuat kesalahan. Performa gemilang Kylian Mbappe sepanjang melawan Denmark membuatnya mencatatkan 5 rekor. Pertama, Mbappe dengan 7 golnya di Piala Dunia sudah setara dengan Pele. Kedua, dengan 7 gol di Piala Dunia, Mbappe juga melampaui koleksi legenda timnas Prancis Thierry Henry yang hanya mengukir 6 gol. Ketiga, Mbappe sejajar dengan Zidane yang mengoleksi 31 gol untuk timnas Prancis. Keempat, Mbappe menjadi pemain kedua yang mencetak gol dalam 3 laga Piala Dunia berturut-turut untuk timnas Prancis setelah Just Fontaine pada 1958. Kelima, Mbappe saat ini mencetak 14 gol dalam 12 pertandingan terakhir bersama timnas Prancis. Superstar Polandia Robert Lewandowski begitu emosional saat merayakan golnya ke gawang Arab Saudi. Lewandowski akhirnya bisa mewujudkan impiannya, sebab itu adalah gol pertamanya di Piala Dunia usai nirgol di edisi 2018.
Lewandowski terlihat emosional di Piala Dunia yang bisa saja menjadi yang terakhir di dalam karirnya. Selepas berhasil menyerangkan bola ke gawang Tunisia, Michel Duc berlari ke pinggir lapangan sambil selebrasi J dengan jarinya. Selebrasi simbol J itu ia dedikasikan untuk anaknya, Jackson. Dari tayangan langsung di layar kaca, istri dan anak Duc membalas isyarat serupa dari tribun. Ini momen sangat istimewa yang akan saya hargai selama sisa hidup saya. Cristiano Ronaldo disebut resmi mendapat tawaran gila dari klub Arab Saudi Al Nassr yang mencapai 225 juta US dollar atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Tawaran Al Nassr kepada Ronaldo itu diungkap UK Sports. Bandrol mewah itu adalah tawaran Al Nassr kepada Ronaldo untuk kontrak 3 tahun. Dengan begitu, CR7 bisa bermain di Arab Saudi hingga usia 40 tahun. Mantan bek kanan Inggris Gary Neville berpandangan Phil Foden harus menjadi starter untuk The Three Lions dan mempertanyakan Gareth Southgate atas keputusan menaruh dia hanya di bangku cadangan. Southgate bahkan sama sekali tidak menurunkan Foden saat Inggris bermain imbang dengan Amerika Serikat. Neville menyayangkan hal itu yang menurutnya Foden adalah talenta terbaik Inggris saat ini. Hansi Flick berusaha keras menempa lagi mental pemain-pemainnya setelah tumbang 1-2 di tangan Jepang dalam laga pembuka Grup A. Juara dunia 4 kali terancam mengalami nasib yang sama 4 tahun lalu, yakni tersingkir lebih cepat dari turnamen ini. Tetapi Flick yakin dengan kualitas yang dimilikinya, skuad Jerman akan bisa mengalahkan Spanyol di matchday kedua nanti. Sikap fans Brazil terhadap cedera yang dialami Neymar membuat Rafinha murka. Sebagian fans Brazil justru senang melihat Neymar cedera. Rafinha pun menuding orang-orang Brazil tidak mendukung Neymar di Piala Dunia 2022. Winger Selecao itu menyebut banyak yang berharap kaki sang penyerang patah. Tudingan itu ditulis Rafinha di media sosial untuk membela Neymar dan membandingkannya dengan perlakuan publik Argentina terhadap Messi, serta publik Portugal terhadap Ronaldo. FIFA membuka proses penyelidikan terhadap Asosiasi Sepak Bola Serbia setelah sebuah bendera yang menunjukkan Kosovo sebagai bagian dari negara mereka diduga digantung di ruang ganti ketika mereka akan menghadapi Brazil di Piala Dunia. Kami mengharapkan tindakan nyata dari FIFA mengingat Federasi Sepak Bola Kosovo adalah anggota penuh FIFA dan UEFA. Menurut laporan dari Sport Bible, cedera yang diderita Hernandez kali ini benar-benar membuatnya frustasi. Bahkan bek berusia 26 tahun itu sempat berkeinginan untuk menyudahi karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Kini rekan setimnya di timnas Prancis dan ibunya sedang berusaha untuk meyakinkan Hernandez bahwa dia masih memiliki karir yang panjang di sepak bola. Kapten Belanda Virgil van Dijk dikecam mantan bintang The Orange Marco van Basten usai hasil seri 1-1 dengan Ekuador. Pemenang Piala Eropa 1988 itu tidak terkesan dengan penampilan Van Dijk. Van Dijk pun memilih tidak ambil pusing. Saya kira dia memang tidak pernah memberikan komentar positif. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Penggawa timnas Denmark, Christian Eriksen menilai AC di stadion membuat udara terasa lembab. Hal ini berpengaruh saat pemain mengatur pernafasan ketika hendak berlari. Menurut Eriksen, ada 2 masalah serius yang dialami para pemain Denmark, yakni stadion ber-AC yang membuat mereka sulit mengatur nafas dan cuaca panas ekstrim ketika berlatih. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini, post di sosial media kalian, dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!